Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada semester 2 ini kita awali pembelajaran dengan membahas bab 4, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ada 3 alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi wilayah. Yang pertama, yaitu rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Karena pada saat itu sering terjadi peperangan yang disebabkan oleh perebutan wilayah kekuasaan. Yang kedua yaitu berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Jadi saat itu teknologi pelayaran sedang maju, sehingga bangsa Eropa ingin melakukan ekspedisi mencoba teknologinya melalui jalur laut. Yang terakhir yaitu melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi, karena di negaranya perekonomian sedang hancur, sehingga mereka berpikir bagaimana caranya membangkitkan ekonomi. Awalnya mereka mencari sumber ekonomi dengan cara berdagang. Namun lambat laun karena mungkin mereka sudah mengetahui kelemahan suatu wilayah, akhirnya mereka berusaha untuk menjajah wilayah tersebut. Mulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Awal mula penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602 dan menyebabkan berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. VOC singkatan dari French of English Company. VOC juga bisa disebut sebagai koperasinya Belanda yang memegang keuangan Belanda. Kebijakan Belanda yang merugikan Indonesia. Yang pertama yaitu politik adu domba atau bisa disebut Divide et Impera. VOC melaksanakan politik Divide et Impera, yaitu politik adu domba, yang artinya saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan melemahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu kerja rodi atau kerja paksa. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendels berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer ke Patarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Yang ketiga yaitu tanam paksa atau kultur stelsel. Penderitaan rakyat Indonesia semakin berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya seluruhnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Selanjutnya yaitu kebijakan Belanda yang menguntungkan Indonesia. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Di antaranya yaitu Baron van Hove, Eduardus Dekker, dan Mr. Van Deventer.
Eduardus Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau disebut etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi atau pendidikan, transmigrasi atau perpindahan penduduk, dan irigasi atau perairan. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya Belanda pun menyetujui politik balas budi. Namun, persetujuan itu ada tujuan yang lain. Politik edukasi itu bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Kemudian irigasi dibangun untuk pengairan perkebunan milik Belanda. Namun di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsa selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Dicukupkan materi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.